Terkuak, ada seorang yang bernama Khalisuddin. Ini menelusuri jejak-jejak Pak Jokowi di tanah Aceh. Khalisuddin dengan bangga menelusur jejak sejarah ketika Pak Joko Widodo lulus dari UGM, Fakultas Kehutanan, kemudian pernah menjejakkan kaki dan kerja di sebuah perusahaan di tanah Gayo Aceh. Gimana nggak bangga? Beberapa tahun setelahnya kan orang yang bernama Joko Widodo ini naik tahta menjadi orang nomor 1 di negeri ini, menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang tidak disadari Khalisuddin dalam penelusurannya kali ini adalah ternyata dalam penelusurannya ini dia tidak sengaja menjawab keraguan masyarakat seluruh Indonesia. Apa benar Pak Jokowi lulusan UGM? Ini pertanyaan besar yang sedang panas akhir-akhir ini. Dijawab Khalisuddin dengan tidak sengaja saat dia melakukan penelusurannya tentang Pak Jokowi ketika di Aceh. Mari kita tonton bersama-sama video pengakuannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat, saudaraku Tribun Gayo. Narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Khalisuddin, selaku penulis buku Jejak Jokowi di Gayo. Dan juga beliau ini sebenarnya merupakan penggiat wisata sekaligus salah satu jurnalis yang sangat senior di Tanah Gayo. Kita mulai mencari data dulu, fakta. Tentu karena dia pernah kerja di Gayo kan gitu, di PT KKA. Jadi ini informasi ini kita perdalam ke PT KKA-nya, ke rekan-rekannya kita telusuri. Ada beberapa orang di buku ini, ada beberapa orang narasumber yang langsung berhubungan dengan dia, termasuk rekan dia sesama alumni dari UGM. Itu ada 3 orang waktu itu seangkatan sama dia, Pak Pronojiwo, masih hidup alhamdulillah, kemudian Pak Hari Mulyono, dan Pak Joko Widodo. Oh, ada Pak Joko. Jadi dari UGM ada 3 orang, namun mereka seangkatan ada 9 orang. Jadi 3 orang, ada beberapa orang dari IPB, kemudian dari Universitas Sudirman, kemudian dari UGM. Tapi masuk ke ini kan kalau bahasa sekarang ASN kan? ASN. Ya, Pak Jokowi ASN ya, pasti. Dia diterima kan proses seleksi. Ya, dan itu juga pasti. Dan pasti dipantau oleh banyak pihak yang berkeinginan untuk lolos kan gitu. Nah, dia tunjukkan ijazah, legalisir, IPK dan lain-lain kan? Iya pasti. Pasti. Jadi diterimalah dia. Jadi mulai dari situ Pak Jokowi akhirnya diterima kerja. Iya. Berapa tahun Pak Jokowi akhirnya bekerja di PT KKA ini? Lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun. Tahun itu 87. dari 1986. 86, ya Januari itu. Januari ya. 86 sampai 87, 88 lah. 87 atau 88. Walaupun resign kan ada proses administrasi. Jadi kita sebut saja 88. Itu menjadi saksi hidup perjalanan Pak Jokowi di masa muda ketika bekerja di Tanah Gayo. Termasuk Pak Hari Mulyono. Waktu itu masih bujangan mereka, kawan dekatnya. Dan akhirnya kan jadi adik iparnya. Masih hidup perjalanan Pak Jokowi pada saat di PT KKA secara tidak langsung membuktikan bahwa Pak Jokowi melamar kerja pun dengan ijazah alumni dari Universitas Gajah Mada. Kita bukan selektornya kan, cuma kita kan pasti ada seleksi proses kan, menunjukkan macam-macam bukti kan. Tuh, itu dia, tidak sengaja penulis Jejak Jokowi di Gayo Aceh. Jadi ini sebuah buku ya, sebuah buku yang ditulis sama Bapak Khalisuddin barusan di video barusan. Kemudian dalam bukunya ini Pak Khalisuddin itu nulis, Pak Jokowi yang menjadi presiden ke-7 Indonesia itu selama di Aceh dulu itu kerja di mana, kemudian bareng siapa aja. Pokoknya semua sejarahnya ditulis. Yang secara tidak sengaja Pak Khalisuddin sudah menjawab keraguan rakyat Indonesia selama ini. Iya, keraguan apakah benar Jokowi lulusan UGM? Tuh barusan diberitakan atau barusan diceritakan. Waktu itu ada 3 orang dari UGM, 9 orang secara keseluruhan. Artinya ada 6 orang lain dari kampus yang lain, tapi 3 orang ini dari UGM. Dan salah satunya adalah Pak Jokowi. Artinya benar bahwa Pak Jokowi berasal dari kampus UGM. Hei, ada puzzle yang kemudian muncul ke permukaan yang melengkapi cerita kisruh tentang ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini adalah fakta sejarah yang bakal sulit sekali ditangkis
ditolak dan diragukan oleh orang-orang kubu sebelah sana. Ini sejarah. Banyak orang terlibat dan banyak orang menjadi saksi bahwa benar Pak Jokowi memang berasal dari kampus yang namanya Universitas Gadjah Mada. Nah, sudah ya. Ini satu persatu muncul nih bukti bahwa benar Pak Jokowi lulusan UGM. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih meragukan dan orang itu jauh dari fakta sejarah, misalkan yang meragukan itu adalah Roy Suryo yang tidak seangkatan dengan Pak Jokowi, kemudian Roy Suryo, saya nggak percaya Pak Jokowi lulus dari UGM. Ya kalau kepercayaan dia itu minim karena dia nggak pernah mengalami bertemu dengan Pak Jokowi waktu di UGM, atau seperti Pak Khalisudin yang punya fakta sejarah tahu Pak Jokowi lulusan UGM dan kerja di Aceh, ya sulit. Tapi kalau orang-orang yang bersinggungan dengan Pak Jokowi, kerja dengan Pak Jokowi, sama-sama dari lulusan UGM terus kerja di Aceh bareng-bareng, mereka akan bersaksi, loh Pak Jokowi itu emang dari UGM, selesai semuanya. Jadi terima kasih Pak Khalisudin. Ini sebuah buku yang berjudul Jejak Jokowi di Gayo Aceh. Mungkin Pak Khalisudin tidak sengaja ya, atau tidak punya niatan untuk menjawab polemik tentang ijazah akhir-akhir ini. Tapi dengan penelitian sejarah yang Bapak lakukan ini menjawab dan juga menghapus keraguan publik tentang benarkah Pak Jokowi berasal atau berkampus atau berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Itu benar ternyata teman-teman. Makanya kemarin sempat ada yang viral ngabalin mantan staf ahli kantor kepresidenan gitu ya. Itu nantangin Roy Suryo buat debat satu panggung. Ya karena percaya aja Pak Jokowi memang berasal dari UGM. Ini orang satu kok misalkan ada yang membuat gaduh bilang Pak Jokowi enggak dari UGM, ditantangin debat. Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Baik, terima Mari kasih. kita main di panggung. Kau kan pernah bicara sama saya, Roy. Seru nih, ditantang debat. Nah tapi ya namanya Roy Suryo, ini sejak tahun 2022 urusan ijazah Pak Jokowi aja masih selalu digunakan mereka untuk menyerang Pak Jokowi. Ya apalagi cuma ditantang beginian. Roy Suryo justru nggak ngerti, hilang akal, panik mungkin ya. Justru nantangin balik ke ngabalin pakai ancaman yang apa istilahnya, nggak macam-macam, pakai taruhan nyawa loh, diajak taruhan si bang ngabalinnya gitu. Cocok nih. Mas Roy itu kemarin sempat ramai karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini dapat dukungan duit gede katanya. Itu namanya bohong. Bukan karena rebutan tadi yang proyek besar itu ya? Apaan proyek besar? Itu hoax. Benar hoax. Coba. Makanya coba nih. Makanya kalau ada orang Itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Nah, tuh. Kayaknya sebentar ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya kemarin kan Bang Ngabalin datang ke sini, Nah, iya. Mas Roy, iya kan? Bang nyebelin ya? dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya dia. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita itulah. mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Wele. Kepalanya iyalah. Ngabalin nih? Iyalah kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada besar. Tapi dari luar negeri itu nggak ada ya. Menarik ini, ditantang balik sama Roy Suryo. Kalau Ngabalin ini bisa membuktikan bahwa dia didanai dengan duit besar di belakang Roy Suryo ini untuk selalu nyerang Pak Jokowi dan ijazahnya, katanya kalau misalkan kalah si Ngabalinnya ditantang Roy Suryo untuk digantung di Monas. Nah ini menarik
Karena Roy Suryo sendiri yang ngomong, saya boleh dong minjem juga dengan tantangannya barusan. Saya pengen ngomong begini, Anda Roy Suryo, kalau misalkan gagal membuktikan ijazah Pak Jokowi ternyata itu asli, Anda bilang kan keluar-keluar palsu. Kalau misalkan terbukti asli, berani nggak Anda digantung di Monas? Ya, ini menarik, karena Anda sendiri yang nantangin. Gimana? Mau nggak taruhan? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ini kan yang dimau Roy Suryo ya. Saya nggak percaya dengan forensik Bareskrim. Ini akan saya bawa ke dunia internasional, kan begitu ya. Mau dibawa ke Singapura, Australia, Eropa, Amerika. Dia dan kawan-kawannya seakan-akan menginjak-injak marwah hukum negara Indonesia. Gimana enggak? Mereka enggak percaya dengan hasil hukum, penegakan hukum, proses hukum, dan penegak hukum di negara ini. Mereka ragukan. Seakan-akan negara Indonesia hukumnya itu enggak jalan. Kalau mereka tidak menghormati negara ini kata Irma Caniago, ya udah keluar aja. Keluar minggat dari negara ini. Itu penghinaan besar. Ini menurut Irma Caniago dan saya sepakat. Kalau tidak bisa menghormati marwah negara ini berikut hukum yang berlaku di negara ini dan juga penegak hukumnya, Anda sudah mengkhianati dan juga meragukan kedaulatan Indonesia secara umum. Keluar saja sekalian. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini Karma, ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabar Eskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral, soal panci aja nggak ada moral gimana? Panci mana ada moral. Jadi gimana nih Bang Roy Suryo? Pilihannya dua. Kalau ternyata Anda gagal membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, atau ternyata persidangan bahkan membuktikan ijazah Pak Jokowi asli, Anda siap nggak? Pilihannya dua ini. Mau digantung di Monas atau keluar dari Indonesia? Pilih salah satu dong. Nggak bisa cuman minta maaf. Nggak bisa. Anda sudah bikin gaduh negara ini.